Terus kita mau pakai apa ya, SKI atau SIGA nggak apa sih. Teman-teman coba akses ini SIGA BKKBN. Pernah coba nggak data ini? Pernah buka ini nggak? SIGA BKKBN. Pernah nggak teman-teman? Pernah ya? Sama Bu Fitri ya? Atau siapa? Sama Bu Fitri. Diminta apa sama Bu Fitri? Oh, cuma lihat aja. Oke, kemarin berarti sudah perkenalan ya datanya sama Bu Fitri. Jadi coba kita analisis ya teman-teman ya. Data pendataan keluarga. Dipilih yang ini. Data pendataan keluarga tabulasi PK publik. Jadi BKKBN itu ini ya, punya data gitu yang diakses publik itu adalah yang agregat. Jadi dia ada per provinsi, per kabupaten, per kabupaten kota, ada sampai per kecamatan. Kayaknya sampai per kecamatan ya. Dan juga ada data individu. Kalau data individu itu by request, jadi harus bersurat, tapi nggak berbayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai data PK juga bisa. Ini yang terbaru itu 2024. Data sekunder juga. Kuesionernya ada kuesionernya sih nanti kalau teman-teman tertarik ya. Nah ini kalau diklik muncul 5 indikatornya. 1, 2, 3. Ada 3 indikator. Kalau ini umum. Nah kalau PK itu dia hampir sensus gitu teman-teman. Jadi datanya sampai 200 juta kalau individu, tapi kalau agregat kita hanya dikasihkan persen-persennya. Nah ini ada 3 indikator. Nah teman-teman sekarang kita coba ini learning by doing ya. Jadi kita belajar bersama aja untuk apa praktikumnya. Tapi teman-teman sudah ada publikasi nggak? Belum. Indah ya yang sudah ya? Apa nggak jadi? Nggak di ACC sama? Oh, kenapa kalau nggak di ACC? Katanya itu kayak berisiko gitu loh Bu. Soalnya kan saya itu pakai yang data Singapura gitu. Data Singapura? Kenapa pakai data Singapura? Itu sekalian tugas soalnya, tugasnya Bu Yuli. Oh, tugasnya Bu Yuli. Ada tugas terkait pendudukan apa gitu, terus mungkin karena itu kayaknya berbasisnya negara-negara gitu loh Bu, di Asia. Nah, Indah itu dapatnya Singapura. Nah, mungkin untuk memperkuat ya pakai data Singapura. Kalau sama pembimbingnya berapa gitu kan? Kalau nggak pakai pembimbing nggak boleh. Tapi Rahmanya langsung bilang kayak jangan lupa publikasi gitu. Kayak Iya, jadi maksudnya sama publikasi yang sama Bu Rahma, tapi di luar itu, tapi yang itu tetap sama proses aja sama Bu Yuli, jadi punya 2. Gitu. naruhnya di apa Bu? Apa? Naruhnya di apa? Naruhnya di apa ya? Terkenal aja nggak? Jadi kayak punya track record. Iya. Jadi punya track record gitu. Teknik. Gak apa loh. Nanti bikin lagi yang sama Bu Rahma, maksudnya jaga-jaga. Nanti yang mungkin pas sama Bu Rahma jadinya nggak jadi kayak nggak keluar kayak gitu. Jadi proses aja dulu yang sama Bu Yuli. Yang teman-teman lain enggak, cuman ide aja. Kalau saya kayaknya bapaknya maunya itu juga sekalian LO. Bapaknya mau misalnya sekalian. yang saya presentasi ini itu malah bapaknya itu lebih pentingin buat LO daripada buat skripsi. Oh kasih. Iya. Oh. Jadi yang maksudnya tugasnya Bu Yuli tadi cuman ide aja ya.
buat publikasi, teman-teman yang lainnya Saya rasa kurang ini sih Bu. Kalau saya waktu itu apa? oke kurang dalam Iya, ya. cuma buat sekedar tugas saja kan. Cuma tugas saja. Iya. Yang indah sampai ini ya, sampai mau jadi publikasi gitu ya. Serius mungkin Bu. Iya apa maksudnya bagus gitu ya Iya. untuk dipublikasikan. Oke. Sebenarnya ya kayak gitu kan sekali dayung. 2-3 bulan terlampau. Iya. Ini sudah berarti yang sampai sini ya. Iya. Teman-teman coba download ini deh, individu laki-laki dalam keluarga menurut tingkat pendidikan terakhir. Diklik. Nah ini tuh ada beberapa tahun juga, 2021, 2022, 2023, 2024 yang teman-teman bisa pakai semuanya. Misal teman-teman mau buat Kapan Bu? dari tahun ke tahun itu seperti apa itu juga bisa, tapi kita ambil yang terbaru aja yang untuk hari ini, pilihan 2024. Nah terus provinsi juga tersedia di semua provinsi, kabupaten juga tersedia di semua kabupaten. Kalau mau milih sampai kabupaten, misal Surabaya gitu ya, itu dia akan muncul data per kecamatan. Ya misal siapa Rafa sekarang dari mana Dik? Batam itu di mana? Riau. Kepulauan Riau. Coba ya. Kepulauan Riau, Batam, Kota Batam. Ada nggak ya? Oh ini tapi nggak bisa. Jadi kayak tergantung juga sih. Tergantung wilayah, tergantung ketersediaannya juga. Kalau Jawa Timur ada nggak ya? Datanya yang nggak tersedia. Kalau di Surabaya ada. Ya kalau di Surabaya dia ketemu. Tapi kalau di Batam mungkin belum dimasukin ya datanya ya. Nah ini tahun 2024 jumlah individu laki-laki dalam keluarga menurut tingkat pendidikan terakhir, pendataan keluarga dan pemutakhir. Jadi ini muncul data per kecamatannya. Tapi kalau dibuat SIG juga bisa ya. Terus tapi maunya Surabaya juga nggak apa sih. Jadi kita pakai unit analisisnya Surabaya ada 31. Benar ya? 31 ya kecamatan Surabaya. Anak Surabaya ya. Nah terus ini kita cetak Excel, kita download Excelnya. Bisa di-download kalau dia ada notif memasukkan identitas, dimasukkan aja teman-teman. Catatan apa? Apricom gitu cuma. Apricom analisis data kependudukan gitu. Itu individu laki-laki. Terus kita cari lagi yang saya tuh buat ini sih, karena konsepnya tuh gini. Bukan kerangka konsep sih, rencana yang ingin digaji. Faktor yang mempengaruhi kehamilan tidak diinginkan di kota Surabaya. Di kota Surabaya tahun 2024. Teganannya kehamilan tidak diinginkan, independennya, pendidikan terakhir perempuan, pendidikan terakhir laki-laki, dan usia. Untuk usia. Nah terus cari lagi tadi yang laki-laki, terus masuk ke yang perempuan. Ingin tahu apakah laki-laki atau perempuan itu berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan. Provinsinya Jawa Timur, kabupaten kotanya Surabaya,
terus cetak. Nah, terus cetak Excel. Oke, individu perempuan, laki-laki, terus lagi usia. Yang usia itu kita ambil ke indikator keluarga berencana, terus status hamil menurut 4 terlalu, Jawa Timur, Surabaya, cari jumlah pus, status hamil. Pus itu pasangan usia subur ya, jadi ini yang menikah. Status hamil, kemudian menurut 4 terlalu. 4 terlalu itu ada apa aja? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, sama terlalu dekat ya. Nah, jadi kalau usia kan, kalau misalnya dia kurang dari 20, kalau dia terlalu muda berarti usianya kurang dari 20. Jadi bisa kita ambil di sini. Kita cetak Excel. Sama satu lagi yang kehamilan tidak diinginkan. Ini ya, jumlah pus, status hamil menurut keinginan kehamilan saat itu. Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya. Lo nggak bisa ya? Laki Bu ya, tadi itu juga. Nggak mau ya yang kehamilan tidak diinginkan? Iya, nggak mau ya teman-teman. Mau nggak teman-teman? Tadi kita bertujuh ya Bu. Tabel 7. Tabel 7 indikator keluarga berencana. Bisa. Bisa yang Surabaya? Iya. Yang kehadiran saat itu Bu. Iya. Ya, Oh, aku itu nggak bisa. kayaknya itu Bu, jaringannya harus Oh. dicari. Jawa Timur. Teman semua bisa? Nah, Oh iya. jaringan. Oke. Oke. Nah, terus dari data-data ini kita compile menjadi satu file. Kalau ini jumlah individu laki-laki dalam keluarga menurut tingkat pendidikan terakhir. Ini tak copy untuk definisi operasionalnya. Laki-laki yang 4 file tadi bisa dibuka ya teman-teman. Jadi kita cuma 4 kan ya. Iya. Ini laki-laki terus ini perempuan. Laki-laki perempuan terus jumlah pos, status hamil,
status hamil terlalu muda. Ini usianya kurang dari 20 tahun. Ya, terlalu tua, lebih dari 35 ya. Teman-teman usianya berapa? 21. Berarti sudah bisa nih. Apa di ibu bisa kan? Sudah bisa. Kenapa? Kenapa Dik? Udah bisa kan? Sudah bisa. Sudah bisa nikah dan kawin. Nggak masuk berisiko. Berusaha terus kehamilan keinginan saat itu. Tapi kalau misal besok jam 12 teman-teman bisa ada kelas nggak yang ini S2 pasrek. Yang pasrek ada kelas nggak ada. Jam 12 berarti bisa ya. Tapi besok kan UTS, jadi nggak ada kelas sampai jam 12 itu. Kalau misal besok mau ada aktif pembias juga bisa sih, sama dengan besok ya. Ini kan tadi berarti sama nggak bisa berapa ini nanti. Besok jam 11. Saya berapa harusnya? Jam 11 saat ya. Ya kan 11-an ya. Oke. Pendidikan, terus usia udah, keinginan kehamilan juga sudah. Oke, terus sekarang kita compile jadi satu file ya. Nah, untuk yang laki-laki ini dia sudah persentase ya. Sudah persentase di tiap kecamatan. Kita buat satu. Nggak usah sih, ini aja di sini kita tambahkan aja ini teman-teman, kan konsepnya sama ya. Jadi yang belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SLTP, itu masuk di pendidikan yang rendah kan ya. Jadi yang berisiko untuk kehamilan tidak diinginkan, barangkali pendidikan itu berpengaruh gitu ke situ. Jadi di sini yang tidak tamat SD, kemudian tamat SD sampai SMP. Ya, ini terus di jumlah ke bawah. Nah terus ini teman-teman juga bukan membuat satu file. Ini agak loncat-loncat ya. Nomor kecamatan, terus didik perempuan, pendidikan laki-laki, terus apa lagi ya? Usia langsung aja deh, muda, tua, ini ya, jadi ada 4. Perempuan, laki-laki, muda, dan tua. Kecamatan Surabaya ada 3 satu. Ada 31 dulu ini. Pakai pastel yang 1, 2, 3 ya. Terus tadi yang sudah dihitung itu
ini pendidikan laki-laki ya. Ini di copy. Ini di copy terus di paste ke didik laki-laki. Jadi ini adalah persentase individu laki-laki yang pendidikannya SMP ke bawah, pendidikan terakhirnya SMP ke bawah di masing-masing kecamatan di Surabaya. Ini juga kalau kita sort paling kecil ke besar juga kita bisa tahu paling tinggi ada di mana sebenarnya. Solid filter, terus ini sort. Paling kecil di Gayungan, paling besar di Semampir. Yang laki-lakinya itu pendidikannya masih rendah. Oke, itu laki-laki. Terus yang perempuan. Ini yang perempuan. Perempuan bisa diikuti nggak teman-teman? Kakak cepet. Saya sampai SLBP. Sini di copy. Laki perempuan. Oke, laki-laki perempuan sudah ya. Terus ke gimana? Ya saya kok jadi 1 koma ya Bu? 1 koma. Yang apa? Jumlah setiap totalnya itu jadinya 1,8 SKT. Udah. Yang laki-laki atau dua-duanya? Sudah dijumlah yang persen? Ya, waktu jumlah persennya itu outputnya itu bukan 42,95 tapi 1,8. Yang lain gimana? Yang lain juga gitu. Aduh, sudah sesuai. Oke, baik lagi. Boleh. Tapi nanti apa-nya beda nggak kelihatan. Coba lihat lagi. Ini 10, 12 jadi 1 koma. Coba 1,8-nya di ini. Tapi kok Coba di satunya coba. Oh iya. Iya. Sebenarnya adik, kamu berarti harus nyoba namanya CCTV. iya, soalnya titiknya apa komanya itu terbaca titik ya. Scroll ke bawah. Terus ini ke bawah. Beda. Desimalnya berarti loh, udah benar nggak sih desimal koma? Ya, desimal titik. Thousand koma.
nggak di sini ya? Kita coba. Oke, udah ya. Terus laki-laki perempuan sudah pendidikan, terus kita masuk ke usia muda dan tua. Usia muda dan tua, ini ya, terlalu muda dan terlalu tua. Tapi ini dia masih jumlah, jadi kita buat persentasenya. Itu berarti sama dengan, kalau Surabaya itu jadinya terlalu kecil ya. Kalau provinsi jadinya besar namanya. Pokoknya terlalu kecil, jadi nggak boleh kita pakai jumlah aja teman-teman. Jadi ini langsung di copy. Yang terlalu muda, atau ini karena diri saya terlalu kecil, langsung pakai ini aja yang terlalu tua. Soalnya terlalu mudanya dia makanya kecil banget. Jadi kalau voice dimasukin aja. Yang muda berarti jumlah ya. Yang muda jumlah. Nah ini tuh dia kebacanya. Ini aja teman-teman, yang mudanya nggak usah deh. Mudanya dihapus. Langsung ke tua. Terus yang tua ini berarti kan sama dengan 27 dibagi jumlah pus kali 100%. Karena tadi masih jumlah, kita buat persentasenya. Oke, jadi kita punya 3 variabel independen. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kalau sudah di save as, terus silahkan disimpan di tempat yang teman-teman ingat. Saya simpan di kuliah. Kuliah. Dananya apa ya? Aplikon bios gitu ya. Aplikon bios atau aplikon atau reflog deh, reflog gitu. Namanya reflog. Oke, ini sudah Excel ya teman-teman ya. Kita sudah punya datanya. Terus sekarang kita masuk ke R. Kita masuk ke R, sudah membuka R-nya. R-nya sudah dibuka. Sudah belum teman-teman? Sudah ya. Terus kita input data. Input data silakan diinput seininya teman-teman. Udah expert kan ya yang ini. Pakai set WD boleh, pakai import dataset juga bisa. Nanti kuliah reflog, nah kami kan di sini reflog. Kamu terakhir pakai R.
Udah lama. Iya, tanggal 3 Oh, tanggal 3 ya, barusan kan? September. Tanggal 3 September. Iya, setahu saya. Ya masih bulan lalu kan. Masih ingat. Set WD, jadi di input datanya. Set WD, lokasi filenya, lokasi foldernya di copy, terus slide-nya diganti. Terus kita pakai Excel kan, kita pakai Excel, jadi install package Create Excel, diinstal dulu. Install package Create Excel untuk membaca file Excel. Habis install apa? Library untuk mengambil, untuk mengaktifkan package-nya. Library install. Ada warning kalau salah ya namanya. Masih bisa dirun. Yang masalah kalau munculnya error. Terus misal saya beri nama DF ini, DF adalah fit apa? Nyari contekan. Read Excel. Read Excel. Read Excel dalam kurungan. Dalam kurung tanda petik nama filenya tadi report.xls. Ada 31 observasi dari 5 variabel. Jadi tadi ada 5 variabel, kemudian 31 kecamatan. Sudah ya teman-teman ya. DF berarti ini kita sudah melakukan input data. Terus selanjutnya kita eksplorasi data. Nah, untuk eksplorasi datanya kita cek datanya summary. Ini STR dulu nih, STR DF ya, STR dari datanya. Kita mau lihat datanya apa saja. Ada nomor, kecamatan. Oh, ada yang kurang. Kehamilan tidak diinginkannya belum ya? Oke, kita cari lagi kehamilan tidak diinginkan. Nah, kehamilan tidak diinginkan itu kan ingin hamil saat itu berarti diinginkan, ingin hamil nanti. Jadi dia lagi hamil tapi sebenarnya pengennya hamilnya itu nanti. Berarti ini masuk kehamilan tidak diinginkan. Sama tidak ingin anak lagi juga masuk kehamilan tidak diinginkan. Nah, ini berarti sama dengan dalam kurung 28 ditambah 8 terus dibagi jumlah pus yang hamil dikali 100. Terus ini dibuat kehamilan tidak diinginkan, ditambah dulu di file report. Terus
Apa ini variabelnya KTJ? Terus apa? Variabelnya KTJ, terus ini di save. Oh, sudah di save, ini tinggal di run ulang. Di F, read Excel-nya di run ulang. Nah, jadi 6 variabel ya. Terus di ceklatannya ada KTJ. Jadi pendidikan perempuan, pendidikan laki-laki, ibu hamil yang terlalu tua, dan kehamilan tidak diinginkan. Ibu hamil terlalu tua ini berarti usia ya, usia tua. Pendidikan usia terhadap kehamilan tidak diinginkan. Nah, ini kan datanya numerik ya teman-teman. Tapi kalau regresi logistik harusnya apa sebenarnya? Binary. Jadi kategori ya, kategori dan kategorinya itu biner atau dua kategori. Jadi rencana saya sih, saya mau pakai cut off rata-rata saja. Tapi kalau kehamilan tidak diinginkan, mungkin kayaknya kalau kehamilan tidak diinginkan itu ada targetnya nggak ya? Saya belum gitu ngecek sih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau buat publikasi, nanti bisa dicek untuk cut off point-nya itu berapa. Coba sih kita cek ya. Target Nggak bisa kan? kehamilan tidak diinginkan. Biasanya unmet need, ada unmet need 40%, ini hanya tingginya ya. Biasanya kan maksimal berapa gitu. Kita buka 15% atau nanti di jadwal aja sih. Yang biasanya ada tuh unmet need. Ini tadi banget juga. Jadi kita pakai cut off rata-rata saja untuk mengkategorikan setiap variabelnya. Jadi karena pakai rata-rata, kita mencoba rata-rata semua variabel, summary, DF, terus didik perempuan. Terus summary, DF, didik laki-laki. Terus summary, DF, tua ya, tua. Terus summary, DF, Ya, boleh sih. Aku tapi nyoba-nyoba yang tua sama udah ya 3 aja ya. Oh, sama KTP-nya ya, summary sama KTP. Oke. Nah, kita sudah dapat NIM dari masing-masing. Terus kita transformasi. Ibu Nah, nggak kebaca DF-nya, Bu. DF-nya nggak baca. Iya. Ini sudah di-run. Udah. Error nggak? Error. Errornya apa nanti? Read Excel-nya, read Excel library-nya kebaca nggak? Error nggak? Nggak mau. XLSX. XLSX read Excel library-nya bisa. Bisa ya? Terus lagi DF-nya lagi coba bawahnya. Doesn't exist.
coba set WD-nya sudah. Saya pakai yang import data set. Import data set. Ya, jadi langsung ini saja. Tapi sudah kebaca ya, Kota Surabaya. Oh, Pakai apa ya? berarti kan sama ini di Excelnya kan Kota Surabaya ini kan, bukan DR. Atau ini coba kita di DR. Kota Surabaya 2024 diganti DR. Ya gitu terus STR coba STR. Coba lihat sudah import nggak? Import. Oh, sama. Tapi aku langsung ini pakai nama ya. Oh, enggak kesusahan kamu. Copy paste ya. Ini sudah aku baca. Tapi kok gitu ya, Dik? Coba lihat rekodnya. Data ini diambil. Ini jadi kebaca juga, tapi nggak apa sih. Coba Kak Andrea tahu, data lagi. STRDF ini berarti sama DM-nya itu adalah record. Ini bukan DM. Atau recordnya ini sama ganti DM. Nah, kayak udah. Tapi harusnya coba satu-satu aja di title yang DM dulu. Kita di Excel library-nya bisa. Terus DM-nya. Oke, terus baru ke STRDF coba. Nah, udah ya. Oke, udah hal ya teman-teman. Teman-teman sama nggak ya? Oke, summary sudah semua. Lanjut summary ya. Summary-nya dikeluarkan. Terus kita masuk transformasi data. Transformasi data. Nah, sebetulnya teman-teman yang tugas waktu ujian kemarin itu pengen saya itu dibuatnya kayak gini. Jadi yang dari SKI itu kan ada data per provinsi, ya kan ya. Tapi teman-teman justru pakai tabel yang bukan per provinsi ya, tapi tabel yang prospeknya itu ya. Nah, maksud saya itu dibuat begini. Jadi kalau per provinsi diambil setiap variabelnya. Nah, terus baru dicari rata-ratanya atau apa untuk dikategorikan. Sebetulnya gitu. Tadinya mau pakai SKI tapi nggak apa, antara SKI atau ini kita keterbatasan waktu juga. Atau mungkin besok mau pakai SKI. Nah ini harus pakai contekan. Oke, transformasi data itu caranya ya DF, kalian pakai DF within ini DF koma terus kurawal terus enter. Kita mau apa dulu ini? Ada 4 yang perlu ditransformasi. Misal KTD dulu deh, KTD dulu. KTD underscore group. Nah
nama variabelnya adalah mengkategorikan KTD. Terus ini NA KTD grup yang kurungnya ini ya, DF dolar KTD. Kalau KTD-nya kurang dari min, kita anggap datanya distribusinya normal, kurang dari min 17,501 ya, rata-ratanya KTD, itu kita kategorikan, kita ubah jadi 0 gitu ya, kita ubah jadi 0. Yang rendah di ini kan jadi 0, terus KTD grup dolar KTD lebih dari sama dengan 17,501, itu jadinya 1 ya, jadi KTD-nya tinggi itu 1, KTD-nya rendah itu 0. Terus ini diblok, lalu dilihat kalau nggak ada merah berarti sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, mestinya ketika dicek di DR, ini di disposisi, ketika dicek di DR, nah ada variabel baru ya, KTD grup. Nah ini kita lakukan untuk semua ya teman-teman. Ini di kompil biar cepat. Jadi ada 4. Kenapa? Ada 4 variabel yang ditransformasi. Ada KTD, terus didik BR. Didik BR misal didik BR. Ini DR. Di perempuan ini 53,4, 53,40, 53,40. Oke, terus satu lagi, 2 lagi sih. Titik LK yang laki-laki minnya 49,99, 49,99. Terus yang terakhir yang tua. Yang tua minnya 27,54, 27,54. Oke, berarti sudah ada ketambahan KTD kategori, pendidikan perempuan kategori, pendidikan laki-laki kategori, tua,
usia 2 kategori. Yang rendah 0, yang tinggi 1. Oke ya teman-teman ya. Terus bisa diikuti? Habis itu cross step. Cross stepnya install package Gmodels. Ada betul. Install package Gmodels library Gmodels, terus cross table df satu titik pr dengan ktd yang grup ya, ini jadi salah. Nah, terus expected sama dengan true. Nah ini n per row. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau membuat tabelnya bisa di sini. Pendidikan perempuan terus sama KTD ya bukannya tidak rendah tinggi ya tadi, rendah tinggi. Terus pendidikan perempuan rendah tinggi. Diolet. Ini bisa tambahin family. Tadi berarti pakai chi-square ya. Ini harus ini nanti pendidikan perempuannya saya taruh sini aja. Atasnya ini yang baru ini. pendidikan perempuan mau saya jadikan satu tabel aja. Pendidikan perempuan, pendidikan laki-laki ini rendah, tinggi sama usia berubah. Ini nanti di DO juga harus disebutkan ya, pendidikan perempuan rendah itu yang persentase pendidikan
bagus ya kan? Ini justru malah yang rendah itu bagus karena yang pendidikan SMP-nya itu rendah, itu kan dia malah bagus. Tapi kalau yang pendidikan SMP ke bawah itu justru tinggi, berarti itu malah yang jelek. Usia tua kalau rendah itu bagus. Ya, kalau ibu hamil yang usianya lebih dari 35 tahun itu sedikit, itu berarti bagus ya, rendah. Tapi kalau banyak atau tinggi berarti itu jelek. KTD rendah itu bagus, kalau tidak diinginkannya rendah itu bagus. Kalau karena tidak diinginkannya banyak atau tinggi, nah itu berarti jelek. Nah ini kita bisa ngambil dari prostat tadi. Pendidikan perempuan sama KTD yang rendah dan tinggi. Ada 8 orang. Kemudian kita ambil persen row-nya yang ke 1, 2, 3, 4 yang keempat. 1, 2, 3, 4 yang 42,1 dan yang tinggi 11 ada 57,9%. Terus kalau yang tinggi dan KTD-nya rendah itu ada 7 sama 5. Yang 7 ini persennya 1, 2, 3, 4, 58,3. Terus yang tinggi itu 41,7. Oke, 41,7. Nah ini yang pendidikan perempuan sama laki-laki. Terus p-value-nya p-value expected N-nya kurang dari berapa ya? Kurang dari 5 ya. Ini gak ada yang kurang dari 5, jadi mempengaruhi chi-square 0,378. P-value-nya 0,375 masuk ke 9, 379. Nah, itu untuk yang perempuan. Kita coba satu-satu yang laki-laki. Angkanya besar nih. Nggak usah pakai P Bu. Oh, Di iya. L-nya kecil. Nah ini dimasukkan juga teman-teman, laki-laki, perempuan, dan p-value-nya. Tapi ini untuk mempersingkat saya next ya. P-nya 0,605. Terus yang ini 2 ya, 2. Yang 2 juga nggak ada hubungan. Nah ini sebenarnya kalau dari prostat ternyata tidak ada hubungan di ketiganya. Nah ini untuk prostatnya. Kemudian kita coba cek di regresi logistik. Mungkin kita cek regresi logistik berganda sederhana dulu ya. Yang mestinya sih hasilnya sama kayak chi-square. Regresi logistik model 1 CLM
KTD group. Terus ini di PR. Datanya di F. Oke. Nah ini dia di PR. Pada di PR ini berarti di PR group. Nah 0,381 sama nggak signifikan ya. 0,381 terus kita bisa langsung ke sini sih. Ini nanti dicoba satu-satu ya tiap variabel. Nanti terus kalau yang regresi logistik bergandanya itu di PR group ditambah di LK group ditambah tua group. Ada satu aja. Nah ini kalau secara bersama-sama. Tapi secara bersama-sama ini nggak ada yang signifikan ya teman-teman. Kita coba cek EXPB-nya. EXPB. Kita cek OR. Untuk cek OR, nah ini angkanya sangat kecil ya. Ini 01 sama ini plus 00. OR-nya juga sangat kecil. Ini 0,000 sampai 8 kali 38339. Kalau ini juga ini minus sampai plus, jadi dia melewati 1, dia nggak signifikan ya kalau di sini ya. Oke, ini teman-teman untuk pengaplikasian regresi logistiknya. Yang dicoba satu-satu variabel ini yang laki-laki. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman, bisa diikuti. Tapi ini hasilnya karena baru nyoba dengan data real, dia nggak signifikan. Tapi kalau saya biasanya memang nyoba satu-satu gitu sih. Kira-kira kayak secara konsep apa yang berhubungan berpengaruh. Terus juga kalau nggak berpengaruh, coba variabel yang lain, kayak gitu. Kalau untuk publikasi sebaiknya sih signifikan sih, tapi ini nggak signifikan, jadi nggak bisa dipublikasikan. Nggak menarik untuk dipublikasikan. Nanti kalau nemu apa variabel apa yang signifikan, bisa tuh dibuat publikasi, terus ditambah pemetaan kayak gitu. Kali ini teman-teman bisa bikin petanya. Bisa nggak? Bisa bikin pemetaan kayak kehamilan tidak diinginkan tiap kecamatan di kota Surabaya. Bisa nggak? Belum kemarin nggak diajarin di SIK. Oh, SIK. Nah, waktu di SIK diajarin. Iya. Berarti mestinya bisa dong. Berarti pakai
data yang tadi kan Bu? Iya, dari data ini. Iya. Dan saya kira di studio kan? Enggak. Oh. Pakai QGIS. Ya kayak kita tibing mana dulu buat Hmm. peta. Jadi kan nanti misalnya kalau mau publikasi, dia bisa pakai hasil analisisnya. Kalau bisa signifikan, terus ditambah pemetaannya, itu kan bisa jadi publikasi. Tapi itu harus nyari variabel yang signifikan, teman-teman. Itu PR-nya sih. Oke, itu jadi PR. Jadi teman-teman coba teman-teman cari ya variabel yang entah itu bisa dari tiga ini, karena ini ada banyak ya variabelnya. Teman-teman bisa mengeksplor yang kira-kira berhubungan itu apa. Di sini juga ada unmet need kayak gitu. Atau variabel yang ada di SKI. Jadi kalau SKI unit analisisnya pasti provinsi. Tapi kalau di BKKBN ini teman-teman bisa pakai kabupaten kota atau provinsi, atau pakai Indonesia unit analisisnya kabupaten kota. Jadi ada 500-an. Tapi emang lumayan effort sih. Jadi harus ngeluarin satu-satu di semua provinsi. Terus ngopi satu-satu jadi 514. Itu kemarin kita minta bantuan anak eksklusif buat mengambil datanya. Tapi teman-teman coba itu di teman-teman latihan di rumah, terus besok kita diskusikan jam berapa ya, jam kan sampai jam 12 ujiannya. Kalau jam 1 bisa nggak? Jam itu kan nggak ada kelas kan yang pasar juga. Ya jam 1 bisa nggak teman-teman? Tapi biasanya kita jadwalnya besok ya soalnya ya. Aplikon bios. Jadi kita main pen.